Pet, Woi, gimana nih? apaan? Seri rasa kalah lagi. Jawaban gue cuma satu. Apa tuh? Apa tuh pasti? Apa tuh pasti? Apa tuh pasti? Ah. Nih, penting. Dibawa kemana-mana penting nih. Apa itu? Minyak kayu putih. Mon, kata kameramen tadi, Mon, ada di luar berisik. Iya. Ya, kita ngomongnya harus dekat ke sini, Mon. Jadi kita ngomongnya agak kencengan di Agak sini. kenceng aja ya. kayak kita lagi mau ngecen gitu. Kayak mau ngecen atau kayak lagi berantem ya kan? Lu tahu nggak kemarin hasil skornya MU berapa? Kemarin Tadi pagi, hah? 1 sama, hah? Ya, Buka dulu. gua buka dulu ya, gua buka. Kembali lagi di Para Salang bersama saya, Patrick. Dan dia kemarin ada yang enak, bagus tuh. Montir apa? Bukan. Apa? Yang sempat diposting sama ini, sama co-owner baru tuh. Lupa gue. Lu lupa ya, Bu? Lihat di grup. Gimana, Mon? Sehat, Mon? Capek, Mon? Wah, parah sih. Udah begadang. Seri si anjing. Aduh. Nyebelin. Babak pertama kita main bagus banget. Kayak yang gue bilang, kita bisa nguasain bola, nggak nguasain bola juga, tapi transisinya sangat amat baik. Sampai kita akhirnya bisa bikin gol, itu menurut gue set piece yang luar biasa sih. Itu baru tuh. Dia ambil dari kiri, Garnacho, Bagi syuting. terus di passing ke tengah. Gue lupa sebelum Garnacho tuh ke kaki siapa dulu, Zirkzee atau siapa ya? Baru disikat sama Eriksen dari luar. Di brush. Wah, itu keren banget. Keren abis. Oh, yang golnya Eriksen. Ya. Itu mah asisnya jatuhnya di si ini Mazraoui. Mazraoui. Ya. Dapat asis. Dan cukup works. Warren Mazraoui ditaruh di tengah. Padahal gue udah sempat marah-marah di timeline gue sendiri di Twitter. Ada Ahmad Diallo. Twitter lu tuh apa sih, Mon, biar teman-teman kita di sini tahu? Ya, kayak tamu. Padahal ada ya ditulis Karena ya. ada ditulis. Gue sempat marah-marah. Gue apa ya? Ada Ahmad Diallo gitu yang waktu main di Sunderland, justru dia ditarik lagi ke United karena dia works di posisi itu, walaupun dia kadang invert ke wing kanan kan. Di tengah sangat works banget dia di Sunderland. Dia bikin gol 4. Tapi kenapa nggak dipasang gitu, malah dipasang Mazraoui. Mazraoui oke. Tapi mungkin ketika ada pergantian kan Rashi ditarik tuh. Ditaruh Anthony di situ. Itu yang bikin gua emosi. Emosi gue. Entah apa yang gue pikirkan masukan Anthony. Aduh, ampun. Lo lihat kan waktu Ahmad masuk 2 menit dia langsung bikin perubahan kan, yang dia di diving itu kalau dia nggak jatuh sih kita dapat chance di dalam kotak penalti. Ya. Makanya aduh gua bingung tuh sama si Bota. Udah didukung mati-matian tapi ada aja kelakuan. Lo tau nggak? Biasanya kan kita Kalau orang bilang kepala batu. Oh iya, keras kepala kalau kata orang Medan. Kepala batu makang puji nih. Lo tau nggak? Aduh. Di podcastnya Rio Ferdinand, dia kan ada satu yang fans Arsenal tuh, yang nge-host bareng sama dia. Oh, siapa? Ada orang kulit hitam. Oh. Terus mereka lagi ngebahasin tim Ten Hag, dan itu lagi ngebahasnya itu bareng sama, gue lupa sama siapa, tapi dia pokoknya sama salah satu legendnya MU lah. Ya. Terus David mereka, May, bukan? Mereka tuh ngebahasnya itu tentang squad yang ada di MU sekarang kan. Ya. Terus mereka pada dasarnya menurut tamunya ini dan Rio, gue lupa siapa. Dari tadi juga gue coba inget. Tapi intinya mereka bilang sebenarnya squad kita ini udah lumayan bagus, Udah ya kan? Udah bagus. Terus kecuali satu, kan biasa ya kalau netizen yang bilang El Gasing atau ini kan, dia cuma bilang untuk improvement ada sembalap susah. Untuk improvementnya Manchester United itu sebenarnya nggak banyak, tinggal di kulik sedikit aja jadi tuh tim katanya kan. Kecuali ya itu dia bilang Anthony kalau dia mau mulai berubah dan
dan mau jadi pemain bola karena saat ini dia bukan pemain bola. Gue langsung ngakak. Ini dia nari dia di atas lapangan. Ya, maksudnya kalau kita yang ngomong kayak gitu kan biasa. Kalau bekas pemain yang udah ngomongin kayak gitu, bagi gue tuh emang lu udah parah banget sih, Gan. Iya. Kalau emang sampai pemain bola aja udah sampai Rio ketawa itu. Si Anthony kalau dia berpikir untuk mau jadi pemain bola. Dan gue tuh ngomel tuh di Twitter gue. Lah, kenapa Anthony? Gue pikir kan. Dan betul aja cuma 5 menit loh di lapangan. Ya. Terus bodohnya dia sakit jatuh di dalam lapangan, which is kita lagi unggul secara permainan. Di babak kedua tuh kita lagi unggul secara permainan yang menit 70-an ke atas lah. 75 80 kita cukup unggul. Kita lagi nyerang, dia jatuh di situ. Momentum hilang. Ya. Sebel banget gue, terus udah berdiri udah dikasih kode kepada dia dari pinggir lapangan diganti dia sama bilang Ahmad. Bisa katanya. Dia bilang bisa main selang 2 menit ya, 2 menit dia bilang. Nggak nyampe. Oh ya, 1 menit dia bilang begini. Terus dia jatuh di situ. Restart permainan dia langsung minta ganti kan. Kalau gue bilang ya dan it's not the player we want. Dan wajar aja ya. Amat itu mukanya sebel banget kemarin kan. Sampai Ruud van Nistelrooy, Rene Hake juga berusaha apa sih kalau bahasa orang Karo tuh nami-nami. Itu apa untuk baik-baikin udah ayo gitu. Dan menurut gua wajar aja kalau Amad Diallo tuh ngambek gitu loh. Bukan ngambek juga mungkin dia ya, tapi kesel kali ya. Kok kayak pertanyaan dari salah satu yang follower gua tuh nanya, "Sejak kapan Bang Amad Diallo tuh jadi pilihan ketiga?" Gua juga bingung kenapa malah Anthony duluan baru ibaratnya ada orang yang lebih siap dan orang udah proven. Plus gua nggak ngerti kenapa. Maksudnya gini loh, kalau lu bilang Amat waktu dia lawan siapa itu yang kurang bagus ya mainnya, gue juga sempat komentarin bahwa yang gue bilang juga mainnya udah mulai ketebak. Cuman Rashford, Bruno berulang kali bikin masalah juga kayaknya lu mainin terus. Ini bocah sekali bikin kesalahan, kenapa kok kayaknya lu langsung ya I would love to untuk maksudnya mau membela Ten Hag bahwa apapun yang dilakukan itu kita untuk akan support, tapi ya balik lagi, kita akan kritik. Dan kritikan gue adalah jangan sampai pernyataan netizen yang menuduh lu punya favorite player itu jadi kenyataan. Dan itu gak baik buat lu juga gitu loh. Untuk tim, ya itu lagi, gue nonton yang Rio bersama David Beckham gitu ya. Sama Jones juga. Dia ngomong, ketika pemain-pemain ini dibeli, waktu kalau Phil Jones itu bukan pemain yang luar biasa dan di dalam Manchester United tapi pada waktu mudanya ya bagus waktu itu. Iya, cuman maksudnya di dalam ketika dia dibeli itu masih ada Rio Ferdinand, masih ada Nemanja Vidic. Agak ketutup memang. Iya kan? Cuman dia masih bisa dibeli karena waktu itu pertanyaannya Sir Alex Ferguson kepada Phil Jones pada waktu itu. Dia nggak nanya tentang sepak bola atau apa, dia cuma nanya, "Kamu mental pemenang nggak?" Dan itu akhirnya yang membawa dia untuk ke Manchester United. Menurut gua ya, kayak misalnya Anthony ini kan udah jelas, udah cukup lah. Dia dibeli karena juga emang mungkin lagi stuck Ten Hag buat pilihan winger kanan pada saat itu. Dan plus gini loh, lo tuh harus balik lagi, Ten Hag ini harus mulai berpikir kebutuhan tim untuk tim, bukan lagi untuk gua harus pakai si Anthony, bukan untuk privilege-nya dia lagi gitu loh. Gua ngerti lo harus mempertahankan pekerjaan lo dan lo butuh pemain-pemain yang lo benar-benar bisa percaya akan memberikan 100%. Tapi look at yesterday, lo masukin Anthony, lo kehilangan satu pergantian juga, which is sebenarnya nggak penting. Coba bayangkan kalau tadi pergantian udah habis, hilang hampir 6 menit lah. Ya, nah itu menurut gua itu yang kritikan gua tentang Ten Hag, khususnya untuk tentang Anthony kemarin ya. Dan kita juga di episode sebelumnya kan kita bilang yang di preview kita bilang Mas Rawi itu main di kiri, which is kemarin akhirnya bermain di kiri. Akhirnya dipasang dan kiri. Terbukti bisa. Bagus. Bisa ya. Bagus. Jadi kenapa lu harus masukin ke tengah kayak lu bilang barusan? Ya kalau gue ngelihatnya berdasarkan omongan dia, berdasarkan omongan Ten Hag ini karena di sebelum pertandingan sempat melakukan perubahan ketika dia bilang kan waktu di Ajax Mas Rui pernah main di situ. Mas Rui bisa untuk bermain di posisi 10. Tapi kurang dari 10 menit itu juga mainnya. Ya enggak, maksudnya kan dia memang bisa di situ. Dan dia berharap bahwa Mas Rawi itu dari tengah itu bisa mematikan dua jangkarnya Fenerbahce, which is si Amrabat dan Fred.
Oke, kalau dari sisi itu gua Fred ngerti. berhasil dia berhasil. matiin. Cuman kalau menurut gua itu mungkin keinginan gua kali ya. Mungkin maybe it wouldn't even work kalau misalnya betul-betul terjadi dilakukan. Iya, iya. Tapi itu lu punya kesempatan banget untuk pasang jersey di situ, Højlund di depan. Itu yang gue bilang. Kenapa kalau memang lu nggak pede buat pasang Amad Diallo di tengah, ya which is memang seharusnya dia bagus di waktu dia di Sunderland ya. Gue yakin juga dia bagus karena kanan kirinya hidup. Ya kalau emang nggak bisa ya masukin Højlund, jersey ditaruh di tengah. Yes. Toh itu anak kemarin melakukan high pressing bagus. Dia Yep. bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Walaupun ketika dia dapat bola, dia tahu mau passing kemana. Cuman powernya kekencengan, masih banyak miss lah. Passingnya masih ngasal, berantakan. Tapi seenggaknya dia tahu yang dia harus dilakukan di tengah. Gua ngerti mungkin Ten Hag masukin Mazraoui supaya ada pemain yang bisa bantu pertahanan. Maksudnya bisa bantu high pressing dalam hal bertahan. Kalau Jersey kan lebih ke nyerang ya, dan Yeah. dia jarang juga yang ibaratnya track back pemain kan. Mungkin itu alasannya. Oke, gue nggak masalah Mazraoui. Tapi yang ternyata dia works, dia bisa bikin passing, dia ngelihat ruang tengah kosong, dia lihat Eriksen masuk, di passing ke situ jadi gol. Tapi ketika di babak kedua kita udah kepayahan, Rashford udah deadlock, ya digeser. Lo masukin Højlund, ya tarik jersey-nya, bukan jersey-nya yang dikeluarin Yes. gitu loh. Paling enggak dia bisa bantu high press, walau dia nggak track back. Lo pasang Amad tuh kan bagus kan, Ya. track back segala macam. Nah, Defense-nya itu cukup dia yang kemarin pas waktu pergantiannya Rashford itu. Pas waktu half time gue sempat nge-tweet itu. Ya mudah-mudahan di babak kedua nanti jersey mundur, Mazraoui pindah ke left back. Ada, gue juga nge-tweet Ya. gitu. Pindah ke left back, Jangan itu tweet gua. enggak, itu tweet gua. Jersey mundur ke posisinya Ya. Mazraoui, Højlund di depan. Nanti di kanan itu gua kan nggak tahu itu bakal Rashford yang diganti ya. Maksud gua itu kebayang sama gua itu. Rashford pasti akan diganti karena udah kebingungan Nggak, gitu. cuman maksud gua itu kebayang sama gua itu. Sebenarnya nggak juga, karena fokusnya Fenerbahce kemarin akhirnya udah nutupin Rashford dengan Garnacho aja udah kan. Enggak, maksud di malam tadi itu Rashford gue bilang deadlock karena yang jaga dia itu semua pelari. Iya, Si Saint Maximin sama si siapa? Ya, Samuel itu. Ya, Samuel. Wah gila, Nggak, cuman maksud gua gini, Mon. susah sih. Lu bayangin ya. Ini tapi ini kan seharusnya review, cuman kita menganalisa dikit lah Ya. dengan hayalan kita ya. Misalnya nih, Namanya fans ya. ya namanya fans kan. Kecuali You gua do it with your friends pasti kan. Sekarang misalnya lu bayangin ini Højlund di depan. Udah ibaratnya ini udah sebuah ancaman sendiri, tambahan ancaman. Højlund megang bola langsung pada 3 orang. Højlund jersey. Ya. Artinya lu dua punya ancaman di depan. Karena 4-4-2, main 4-4-2. iya, Højlund jersey di posisinya nggak perlu lu ubah, formasi Iya. kan lu nggak perlu ubah. Kiri kanan ada Garnacho dengan Rashford. Oh, tapi di babak pertama dia nyerang 4-2, kelihatan Iya. 4-2. Nggak, cuman maksud gue itu, maksud gue lu sebagai Fenerbahce, lu sebagai Mourinho, plus lu udah nggak ada di pinggir lapangan lagi ya. Lu akan kewalahan melihat ada Højlund, Jersey, Garnacho, Rashford. Di belakang itu masih ada Eriksen dan Ugarte. Ya. Ini sebenarnya udah cocok. Tinggal lu pindahin Mazraoui ke kiri, Ya. Dalot di kanan. Ini aja yang lu harus ubah Itu sebenarnya. golnya itu yang kita bilang, benar persis yang kita bilang. Jose Mourinho kalau udah mentok tuh bola-bola Gol, bener kan? Anjir jadi gol, sebel gua Bener, karena kan? El Nesri juga tinggi dan kedua emang sampah banget Lindelof anjir. Kagak ada loncat-loncat nih, nggak ada gangguinnya, cuman ya enak banget itu kalau gua free bilang, header. Kalau gue bilang kemarin tuh yang seharusnya diganti itu adalah Lindelof ditarik nih. Lindelof ditarik, lu masukin itu si Højlund. That's it, itu aja Iya, sebenarnya iya. perubahannya. Si itu di Mazraoui pindah ke kiri, Martinez masuk ke balik tengah. kanan, ya baru Baru si Mazraoui pindah ke kiri. That's it. Makanya tuh orang bilang kapala batu. Gua nggak ngerti. Cuman ya mungkin udah. gua tetap aja bilang bahwa lu punya lisensi UEFA. Tapi lo harus ngakuin sekarang dimanapun United passing ada orang di situ. itu satu yang perubahan yang gua menurut bilang, gua. wah anjir, ternyata ada Garnacho yang ini, ya out nih. Nah, ada makanya- Garnacho di ujung anjir, gua dapet. Sebenarnya kalau lu yang udah nggak yakin sama Ten Hag, gua ngerti kenapa lu nggak yakin sama Ten Hag, karena rasa draw aja kita rasanya kayak kalah kan. Iya.
mungkin ekspektasi kita itu udah terlalu tinggi. Itu ditambah satu. di luar udah digoreng-goreng nih, Yes. Xavi, Hernandez. Nah, Udah kalau digoreng selalu lah. percaya lah yang kayak Nggak gitu. usah. Gua kasih tahu aja, untuk saat ini Ineos belum ada kepikiran untuk ganti. Desember 2023 yang pelatih yang mau kita lawan nih, pelatihnya West Ham nih, Julian Lopetegui, itu di kadang-kadang bakal ganti Ten Hag di Ya. Desember 2003. Itu udah kayak udah pasti Ten Hag diganti nih. Ternyata nggak, bohong. Ya makanya dia itu nggak usah pikirin. Tenang aja. Dan kalau misalnya kita lihat progresnya, Ya. jujur gua belum puas dengan progres sempurnanya. Tapi kalau melihat kayak Ya, lu bilang kalau tadi, tiap pertandingan kayak begitu kan jadi. passing-passingannya itu bener Mon. Udah jadi. Ibaratnya lu lihat ya, kayak kemarin tuh mulai di Di pressing belakang sama tuh main rondo mereka. Itu menurut gua wah, iya beda itu nih. cat in the middle, Iya, udah iya. betul-betul menurut gua tuh itu Keren, sebuah keren. progres. Mereka ibaratnya mau di pressing seperti apapun mereka udah bisa untuk keluar dari pressingan high Iya. pressnya lawan. Tapi penyakit yang belum berubah dan belum terselesaikan adalah finishingnya kita. Finishing, terus passing juga masih Lu kurang lihat, akurat, lu lihat- kontrolnya juga. lu lihat itu lu sih lihat bener. data kita, kan lu jago nih kalau soal data. Chances Passing kita kalah. created kita itu banyak loh. Banyak. Ya. Passing kita kalah. Juga nggak, lu lihat dulu, chances iya, created tahu, kita itu banyak. Tapi XG kita tinggi, lebih tinggi dari Iya. mereka. tapi shot on goal kita tuh dikit Enggak dong. Lu lihat tuh. Lebih gede Leb- kita. Nggak, 12 maksudnya- banding 10. dibandingkan sama XG-nya kita. XG kita tinggi karena shoot on goal kita banyak, tapi yang nggak ada yang jadi. Bukan maksud gue tuh ini, chances you create, yang di-create-nya belum yang ditendang. Maksudnya lu buka ruang apa semua itu banyak. Cuman attempt lu ke golnya mereka itu Betul. lebih dikit daripada Ya, ya. chances yang lu bukanya itu. Dan itu menurut gue itu yang harus Itu dimulai. aja dulu diperbaiki. Iya, diperbaiki. Kalau masalah touches atau kontrol Ya, itu itu yang mungkin personal lah. sambil jalan. Itu yang gue bilang. Pemain United, pemain anak muda sekarang, gila. Gue bilangnya gitu ya. Beda sama zaman Ronaldo, Beckham ke belakang lah ya. Dimana kalau selesai latihan ya mereka masih tendang-tendang bola, belajar free kick kayak gitu. Even gue kaget Phil Neville melakukan itu, si Henningberg melakukan itu. Tapi yang sekarang tuh nggak ada, mungkin selesai latihan udah pulang aja Iya, kan. iya. Itu yang kurang gitu. Oh, by the way, yang gue bilang interviewnya Rio itu baru ingat gue sama Peter Kenyon. Ya. Jadi ya kalau gue bilang sih overall kemarin ada orang yang bilang Rashford gimana. Ya salah satunya memang yang golnya si Fenerbahce itu nggak bisa murni disalahin ke Lindelof kalau gue bilang. Itu si Rashford Ya. kehilangan bola dia nggak ikut turun lagi. Sama si siapa Diogo Dalot juga nggak ngelihat itu Ya. ancaman. Jadi dia pikir ya Saint Maximin bakal Ya masuk ke dalam Jadi- gitu. jadi Ternyata itu kalau- dilepas ke depan. kalau gol itu memang bukan cuma Ya udah Lindelof. itulah sepak bola kan. Ya Rashford juga bersalah. Cuman kalau lu bilang Rashford nggak kerja kemarin itu Wah, lu salah sih. Itu lu salah banget. Rashi ketika dari corner, gue inget banget tuh. Itu Dalot masih ada di kiri. Ya. Yang gue aja sampai bingung Dalot kenapa ada di kiri. Bukan corner. Iya, Kita tahu, nyerang masuk tiba-tiba ke dari dalam. kiri. Iya. Dan itu ketika Komentator mereka juga bilang, soalnya. diserang balik, itu yang pertama membaca ancamannya Fenerbahce itu adalah Rashford. Dia langsung menutup posisinya. Cuma masalah Rashford kemarin itu, sorry gue potong dikit. Ya. Ya masalah Rashford kemarin ya udah setiap kali dia nyerang, yang ngejar tuh Citah tuh nggak? Iya. Jaguar. Maximin di belakang, Samuel di depan, mati. Tapi ya, Makanya gue bilang ketika si Samuel kan agak pincang dia ditarik keluar kan, gantinya bek kanan kan justru kan. Si siapa itu yang lumayan bisa ngejagain si Garnacho. Ketika dia keluar, lu masukin Amad Diallo, maksudnya punya kecepatan sama. Yes. Bukan Anthony yang punya kecepatan, tapi kebanyakan dancing di lapangan. Itu jelas. yang gue bilang, aduh. Itulah ya kemarin pertandingan kita melawan Fenerbahce. Tapi bener yang gue bilang kan, rekor Mourinho melawan tim bekas yang diasuhnya Kurang bagus. cuman 2 kali dia menang lawan tim asuh yang bekas asuhannya. Nambah lagi nih draw-nya dia lawan Manchester United. Ya paling nggak kalau kita ngelihat dari sisi United-nya banyak perbaikan. Maksud gue transisi defense sudah sangat baik. Ya. Menurut gue sudah sangat baik. Dan kalau gue mau jujur, itu bukan MU yang bagus-bagus banget Ya. kemarin. Itu Fenerbahce kemarin jelek. Gak juga sih. Kalau gue bilang itu Gak bukan juga sih. Karena kita kan ya itu yang kita Ya, bahas ya, tadi. Mungkin Jose Mourinho nggak mengharapkan loh, kok United mainnya jadi bagus. ya Gitu kan.
high press-nya juga bagus, mid block-nya juga kuat, mid block ya ketika mereka pada naik ke tengah. Transisi untuk berubah menjadi dari defense ke offense. Iya, jadi Fenerbahce bukan yang jelek mainnya, jadi kelihatan biasa aja. Iya. Itu poin pentingnya, dan itu harusnya dibawa ke West Ham yang mau kita bahas sekarang. Iya, ngeri ya transisinya sekarang pakai. Oke. Oh, by the way, nama yang disebut tadi itu ini Bang Montok. Montok aja. Itu keren. Montok. Bang Montok. Montok ngedurian atuh. Montong. Gitu. Ini montok nih. Mentok. Oke, West Ham. Lopetegui. Nama susah amat Julian Lopetegui. Pemain yang pemain pelatih yang apa ya kalau gue bilang pelatih serakah. Kok pelatih serakah? Lah, dia udah enak posisi dia di Spanyol. Waktu dapet tawaran dari Madrid diterima ya. Emang sih siapa yang nggak mau terima tawaran Madrid? Iya. Cuman menurut gua rekor dia di Spanyol lagi bagus, tren dia lagi bagus. Kenapa harus terima tawaran Madrid? Ya sekarang gini Mon, lu kalau misalnya ditawarin sama sebuah company gaming Ya tapi yang cuma ternama, 4 bulan anjir. Berapa? Katakan ini EA Sport tiba-tiba hubungin lu, Bapak Raymond mau nggak kerja untuk kita? Oh iya dong. Nah, Tapi kan gue juga mikir. terus lu tinggalin Poros. Ntar dulu. Oh by the way, kalau lu nggak tahu backgroundnya Bang Raymond ini, dia ini kerjanya di tempat-tempat gaming. Jadi yang suka gaming, nih ngomong sama Bang Raymond ya. Ya intinya Ghost Recon Advanced Warfare gue yang kerjain asik. Langsung sombong. Need for Speed Underground, iya. Itu emang lu? Gue. Underground? Iya. Cheat code-nya dong kan? Underground 2. Ya pokoknya intinya, kok intinya sih pelatih, gue mungkin bisa bilang gue juga ini pelatih yang nggak bagus-bagus banget, nggak kurang spesial, tapi kadang dia bisa membawa perubahan ketika pemainnya semua anginnya lagi bagus lah kalau gue bilang. Karena kalau gue lihat dia banyak antinya nih. Anti angin? Tolak angin dong? Hah? Udah gue sebut lu produknya lu rebutan dah antangin sama tolak angin. Ya, dia nggak suka ball possession. Ya. Dia nggak suka mengandalkan pressing ketika bertahan. Tapi plusnya itu dia ya itu Spanyol, Sevilla waktu itu dia kan Quick transition ya, transisi dia ya. ketika Dari bertahan tim bermain dari nyerang. bertahan ke dan sebaliknya bertahan ke nyerang ke bertahan, itu sangat amat baik. Ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Kalau ada kelebihan dong untuk MU berarti besok. oh iya, Karena kita asalkan tidak kita nggak ngikutin ritmenya dia ya. Ya, kalau ikutin kita ritmenya ngikutin dia, ya kelar. kejadiannya kayak Ipswich. Ya. Ipswich kemarin menurut gue udah bagus, cuman ya kebantai gitu loh. Beda ketika mereka lawan Tottenham, mereka melakukan yang sama, bikin gol duluan kalau nggak salah ya. Ya. Baru Tottenham mainnya kenceng, cepet, kebingungan semuanya. Nah, United harus main kayak gitu. Ya kalau misalnya memang lu mau ngikutin ritmenya dia, lu yang harus naikin ritme. Lu yang harus Intinya bisa main harus cerdas, lebih maksud cepat gue lagi. yang passing akurat. Passingnya mesti akurat, Ya. terus kontrolnya juga mesti benar. Yang kita tahu Garnacho juga nggak bagus-bagus banget kontrolnya kan. Apalagi Rashford kalau udah serangan balik dikasih ini, ada aja bola kecepetan atau. Tapi to be honest with you ya, kemarin gue post banget sama Rashford. Apalagi pas waktu dia nyerang bawa bola itu, dia bisa loh ngelok-ngelok ke dalam tuh. Ya sampai ngelewatin. Dan itu nyaris banget bro, setipis angin itu. Bagus banget. Cuman ya balik lagi kita ke West Ham dulu. Dan oh ya by the way, sorry balik dulu ke Fenerbahce. Anjing, ngapain lagi? Bentar, gue harus kasih apresiasi dong. Ke? Onana double save luar biasa. Gila Tapi loh. pemain terbaiknya Erikson. Ya, cuma maksudnya Emotemnya Erikson. tapi itu gue jujur gue kaget. Gue sampai speechless. Sampai gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Bisa. Lu si pantat gede bisa loh sebenarnya. Sekarang gini deh, kalau Onana nanti lawan West Ham bagus, paling nggak lo harus pasang posternya di kamar. Oh enggak. Cuman ya ini. Harus gitu dong. Enggak. Gue bilang Onana ini karena mungkin dulu sempat di Indonesia ya. Jadi dia itu modelnya sama kayak kita orang Indonesia, Wak. Nggak pantang dipuji. Iya. Ya kan? Half time datang Mourinho ya kan. Keren kali tadi golnya. Wah, bagus kali kau main. Dia langsung senyum-senyum ya kan. Begitu masuk langsung ya kan udah kepedean ya kan, kebobolan. Tapi kan itu emang bola susah. Oke,
Fun fact-nya, Lopetegui belum pernah menang lawan Ten Hag. Oke. Ketika dia ke Inggris dia kan handle Wolves tuh, Ya. yang lagi di bawah tiba-tiba dia handle Wolves menang, akhirnya nggak jadi degradasi, naik ke peringkat 13 kalau nggak salah, 2022 tuh. Tapi waktu dia lawan Wolves pun dia nggak pernah menang lawan Ten Hag. Ya. Di Molineux dia kalah 1-0, di Old Trafford dia kalah 2-0. Nah, Oke. harusnya Ten Hag memperlakukan yang sama, karena menurut gue waktu dia pegang Wolves itu lagi gila juga, semuanya masih ngumpul. Siapa? Nunes ya, apa? Iya, Nunes ya, masih Iya, di Nunes belum ke masih. City kan? Belum. Masih di Wolves. Maksud gue kayak gitu. Kalau sekarang dia punya banyak pemain kencang juga. Kalau gue lihat nih kemungkinan tim yang bakal diturunin, our proud back Wan-Bissaka. Oh iya. Ya, Aaron Wan-Bissaka sama back yang sempat kita incar sebelum The Ligt tiba. Ini si dari apa? Jean-Claude Todibo. Oh, Todibo. Ya. Jean-Claude Todibo, terus ada Itu juga aku mau bertanya sama kalian ini, Neos. Itu kan pemain kalian, kok kalian lempar ke sana? Nggak bisa, nggak boleh kan. Udah didaftarin ke Europe. Iya. Terus si siapa? Maximilian Kilman yang dari Wolves dia bawa. Emerson, Bowen, Soucek, Carlos Soler. Bowen udah tua banget ya? Iya udah tua, tapi masih kencang. Bagusnya si Malam Kudus. Malam Kudus. Malam Kudus. Sunyi senyap. Ya. Lagi kena kartu merah, jadi lagi kena suspended. Nah, tapi gantinya orang yang gak kalah cepet larinya. Siapa itu? Gue lupa namanya. Gue kirain lu siap. Asensio Summerville, pemain Leeds. Ya. Nah, di depannya pilihan dia cuman Anthony karena Niklas Füllkrug lagi cedera kan. Ya menurut gue bukan tim sembarangan nih. Ya kan? Ditambah pemain yang kemarin cedera, si siapa, pemain Meksiko? Siapa? Cicarito. Wah. Lu nonton bola gak sih anjir? MU dong. Edson Alvarez. Nah, itu kan gila kan. Ya. Kita sempat ngincar dia juga tuh sebelum dapat si siapa? Casemiro kan. Kita sempat ngincar dia. Nah, itu bukan tim biasa, apalagi kalau Alvarez ada. Transisi mereka akan lebih bagus lagi, dan ditambah dia nyerangnya juga lebih bagus lagi. Tapi Kalau dia mainin 4-1-4-1, ini kan agak sulit ya. Which is dulu waktu kita lawan Sevilla memang bukan si Itu kan Ole Emery, kan waktu itu kan. Unai. Enggak, waktu dia di Sevilla. Oh, yang waktu dia di Sevilla. Iya, kita ya. Ole. Enggak dong, waktu Ole kalah tuh 4-1 berantakan yang kita udah unggul, tau-taunya kekejar udah 1-0 jadi 2-1. Si Lucas Ocampo segala macam itu keren banget mainnya kan. Kalau dia memperlakukan hal yang sama di pertandingan besok, United harus extra effort. Main nggak boleh ngikutin ritme mereka. Kalau kita lihat dari awal United nggak ngegas, maksud gua apa ya? Santai tapi pastilah, maksud gua kan kayak enak dilihat tapi Alon-alon asal kelakon. ya kelar sih gue bilang sih. Kelar ya. Kelar. Lo lihat deh gol-golnya apa? Enggak fokus gua, lanjut. Wah bener-bener nih. Anjir. Gak bener coy, ada cewek. Padahal anak kecil, ya bener Oh iya, pedofil. anak kecil gini. Kan gua nggak tahu dia tadi ngebelakangin gua. Gak bisa. Ya, maksud gua kan lupa dah tuh gua tadi. Kalau dia 4-1-4-1 Iya. itu akan jadi PR tambahan buat pemain tengah kita. Which is kemarin Ugarte bagus. Tapi babak Ugarte kedua kemarin keren. Iya, tapi babak kedua payahan dia. Kan itu memang udah ciri khasnya dia. Ketemu kaki hajar. Babak kedua, aduh sayang banget, menurun tiba-tiba. Gua aja pace-nya. yang pas waktu di kotak penalti itu gua ada, beneran penalti gak dia? Dia main sikat-sikat aja lagi. Dar! Wadidaw. Iya. Cuman kan ya si kampret jatuh padahal kakinya Ugarte di Itu depan. mah gila ya. Di kelas Eropa aja lu masih divingnya kayak gitu, buset Iya, dah, goblok. parah. Goblok tuh itu si Samuel itu. Samuel langsung diganti kan? Iya. Mungkin pelatihnya juga, Mourinho juga bilang, wah, gua nggak suka nih diving lu. Kan Kampungan kan Kan diving lu. Mourinho gara-gara itu di kartu merah. Iya. Iya. Tapi itu gue bingung loh, dia kenapa kartu merah ya? Hah?
Dia marah-marah ke wasit. Enggak, orang gue lihat replaynya dia cuma lari-lari kayak gini. Memang dia nanya kok nggak penalti. Ya. Tapi dia cuma lari-lari. Ya, Loh kok bisa kena merah ya kayak gitu? Mungkin itu yang ketangkap kamera, yang nggak ketangkap kamera yang dia begini-begini kali. Di depan muka wasit. Nah, itu maksud gua. Ya udahlah ya. Mourinho yang kita kenal ya kan. Dan dia kagak masuk ke dalam, nonton di atas. Iya. Kelas banget. Kelas. Kan lu bilang gua nggak boleh di situ. Lah ini bukan technical area lagi katanya. Gue jadi fans. Tapi dia nggak bayar tiket si anjing. Gimana mau maju kalau lu masuk ke stadion nggak bayar tiket? Iya. Lu pengen timnas maju? Aduh. Lu pengen melihat kita itu menjadi sebuah tim yang ditakuti sama dunia? Ini jadi timnas Indonesia. Baguslah, bayarlah kalau mau masuk ke tiket. Jangan lagi Jangan jadi manja-manja. jali-jali. Ya? Apa itu jali? Apa itu jali? Jak liar. Ya itu. Pokoknya kalau mau nonton timnas bayar tiket ya. Nggak Ya. ada lagi tuh bro, bodong-bodongan masuk. Kita rekor terakhir ketemu mana ya catatan gua? Terakhir ketemu musim lalu kan? Nggak salah dong gua. Iya menang. Menang 3-0. Yang gol apa namanya? Yang si Garnacho Ya yang duduk Ya, bertiga ya. Itu ikonik lah, ikonik. Kan itu West Ham ya? Iya lawan West Ham. Iya. Kan dia ngebales selebrasinya si Malam Iya, Kudus. Iya. Oh iya Kudus. Iya. Kudus bikin gol. Cuman si Kudus begini. Iya. Kan kalau itu kan dia ngikutin gayanya Ronaldo sebenarnya, cuman Mudah-mudahan. kan dianggapnya dibales. Mudah-mudahan besok kita bisa menang 3 poin ketiga kita ya musim ini. Sakit ya. Weh, kita naik loh peringkat 12. Mudah-mudahan Kalau kita kemarin menang. kita lawan si Brentford peringkat 11. Ya. Kita 14. Sekarang kita naik. Kita 12, si West Ham 15. Weh. Lah kita di atas dong. Iya, kita di atas. Iya dong. Ini derby papan tengah. Oke, Aduh. sebelum kita menutup, informasi juga karena berhubungan kita sekarang punya kameraman yang fansnya Arsenal. Ya, Arsenal kemarin berhasil memenangkan pertandingannya melawan Shakhtar Donetsk dengan skor 1-0. Tapi seperti Manchester United, mereka tidak bisa mencetak gol, harus dibantu oleh tim lawan untuk mencetaknya. Selamat On goal ya, on Arteta, goal. on goal. Selamat Arteta. Anda sebentar lagi akan waduh. wadidaw. Sebentar lagi Anda akan diberikan hashtag di depan nama Anda. Apa tuh? Arteta out. Sama Koci. Sama Koci. Enggak, tapi emang Koci konsisten. Dia nggak Konsisten. Enggak, kalau dia nggak Koci, suka main. kalau Koci gua salut. Karena dari pertama dan bahkan ketika Arsenal 2 musim terakhir ini runner up terus, Koci tetap mengatakan bahwa Arteta out. Ya. Tapi kalau gua pengen makanya salah satu kenapa gua pengen Arsenal juara, gue pengen lihat masih Arteta out nggak ketika angkat piala trofi Premier League. Ih, amit. Cuman kayaknya agak susah ya musim ini ya. Di awal musim, apa lo? Di awal musim kan udah gue bilang sama lo kehilangan 3 orang aja, Saka, Odegaard, sama siapa lagi? Satu lagi gue bilang kemarin pemain tengah lo. Pokoknya ada satu Martinelli atau siapa gitu. Declan Rice. Declan Rice nggak ngaruh-ngaruh amat lah. Lo tuh bakal hancur. Plus, karena udah ngomongin Arsenal, sorry Mon, ini agak semangat juga. Gue masih bertanya loh nih, fans Arsenal, kameramen, yang kemarin kalah 2-0, kok bisa ya Arteta nurunin 3 defensive midfielder? Lawan City lu nggak mau bertahan, lawan timnya kayak gitu mereka bertahan. Unik. Kita bilang Ten Hag udah aneh, ini lebih aneh lagi. Anyway, kita manfaatkan itu. Tapi sebelum selesai, yap. gue tadi ada yang mau gue bahas. Tadi apa ya? Lupa kan gue. Oh tadi udah. Udah. Enggak, maksud gue United pokoknya lawan West Ham harus konsisten, passingnya dibenerin, kontrolnya dibenerin. Kalau transisi ya udah lumayan. Semoga itu berjalan di game lawan West Ham nanti karena kan away gitu jatuhnya kan. Ya. Dan ini poin penting. Kayak yang gue bilang kemarin, kita nggak boleh kalah. Yap. Ya seri pun nggak apa-apa lah. Tapi lebih bagus lagi kalau menang. Harus diwaspadain karena Lopetegui dia lebih suka wingbacknya overlapping. Okay. Which is itu bakalan jadi keuntungan buat kita. Cuman minusnya
mereka sering banyak melakukan crossing, which is kemarin kita kebobolannya kayak gitu. Berapa pertandingan kita kebobolannya caranya kayak gitu. Nah itu apa ya? Deli harus lebih bekerja keras lagi karena kita tahu Martinez kurang ya bola atas ya. Paling nggak harus ada yang bantu lah. Kalau itu kejadian, waduh. Oke. Turun lagi kita. Udah kan? Menutup episode yang kali ini. Lupa. Apa? Selamat buat timnas U17. Yeay. Walaupun lawannya Mariana Island, gua nggak tahu lah itu. Mariana Island tuh kayaknya pernah dibantai sama siapa itu yang 40-0 kan? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Tapi kan ini U17. Gua nggak bercanda, tapi kayaknya pernah deh. Mariana Island tuh dibantai berapa gitu. Congratulations. Semoga berlanjut ke tim seniornya. Ya. Oke, menutup episode yang kali ini, kita dari Porosala mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian. Apa sih? Gue tiba-tiba ini apa nih? Enggak. Apa mau cabut gimana Kagak. gitu? Ngarep lo. Tapi ya udah. Thank you very much. Kita bertemu lagi setelah West Ham. Setelah West Ham. Kita akan review lagi pertandingannya setelah West Ham. Mudah-mudahan all 3 point this weekend jadi kita bisa happy lagi. Oke? Gua Patrick. Dia Raymond. Montok. Bang Montok. This is Porosala. Kita. Thank you.